Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali. Dari ini Kak Isna ditemani oleh teman-teman yang rentang usianya 3 sampai 6 tahun. Wah, adik-adik ini mungkin ada yang belum sekolah ya, atau ada yang masih TK. Nah, meskipun belum sekolah atau sudah masuk TK, teman-teman tetap semangat nih mencari ilmu di pagi hari ini. Nah, teman-teman, di pagi hari ini kita akan belajar jelajah angkasa. Wah, kita akan berpetualang ke angkasa. Teman-teman sudah siap hari ini untuk berpetualang ke angkasa? Sudah siap? Wah, siap sekali ya. Oke. Sudah ada yang pegang lem, ada yang pegang printable, ada yang pegang gunting. Wah, sudah siap. Oke, teman-teman kita simpan dulu ya alat dan bahan. Sabar aku. Ya, alat dan bahan untuk kita berkegiatan hari ini. Nah, teman-teman, di pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari Bosca. Oke, Kak Isna akan pin dulu. Iya, beliau adalah Kak Lutfi. Selamat pagi, Kak Lutfi. Selamat pagi. Wah, Halo gimana teman-teman kabarnya semua. nih, Kak Lutfi? Kabarnya baik di sini ya. Kak Lutfi kebetulan sedang ada di Observatorium Bosca nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di sekitar Bandung juga ya. Tadi Kak Lutfi mendengar ada yang dari Bandung nih. Iya, tadi sepertinya ada Kirana yang dari Bandung. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Hari ini kita akan berkegiatan bersama Kak Lutfi ya teman-teman. Nah, untuk itu Kak Isna akan bacakan profil dari Kak Lutfi. Nah, kakak yang cantik tadi bernama Kak Lutfi Andari. Biasanya beliau disapa lebih akrab dengan panggilan Kak Lutfi. Nah, Kak Lutfi ini kesehariannya bergelut dengan dunia komunikasi publik dan juga membahasakan hal-hal ilmiah menjadi bahasa yang dapat dipahami publik. Seperti teman-teman hari ini nih, kita akan dijelaskan secara mudah, secara singkat, apa sih objek-objek yang ada di tata surya. Nah, Kak Lutfi ini belajarnya nih teman-teman di Universitas Pendidikan Indonesia S1 Fisika dan juga di Institut Teknologi Bandung S2 Astronomi. Ada nggak nih yang mau mengikuti jejak Kak Lutfi? Oke, nah Kak Lutfi ini experience-nya di Bosca Observatory ya teman-teman. Teman-teman kalau yang rumahnya Bandung, boleh ya Kak Lutfi untuk mampir nih ke Bosca untuk sekedar nanti ya. Suatu saat semoga kita bisa membuka kembali nih kunjungan ke Bosca. Kita tunggu saja informasinya ya. Semoga teman-teman bisa berkunjung ke sini. Jam berapa? Jam berapa? Kalau sekarang belum dibuka nih teman-teman, nanti ya. Ditunggu informasinya ya. Ya, nanti jika Bosca sudah bisa dikunjungi nih, teman-teman bisa berwisata atau bisa bersua dengan Kak Lutfi di Bosca di Bandung. Yang rumahnya Bandung nih, seneng banget pasti ya bisa main-main ke observatorium. Oke, teman-teman. Iya? Oke, nah hari ini kita akan belajar bagaimana sih tentang objek-objek yang bisa kita lihat dari bumi, tentang tata surya, di mana bumi itu merupakan tempat yang sangat indah, sangat menarik. Kita bisa melihat apa aja ya dari bumi. Nah, kita akan mendengarkan penjelasannya dari Kak Lutfi. Yuk teman-teman, kita panggil Kak Lutfinya dengan semangat. Boleh dibuka dulu mikrofonnya?
Yuk kita panggil dengan ketiga. 1, 2, 3. Kak Lutfi. Hadir di sini. Ada Lutfi. Oke, Lutfi boleh. Sudah semangat semua nih ya. Sudah ada di depan kamera nih, kamera HP atau laptop semua sudah teman-teman sudah ada di sini ya semuanya ya. Nah, Lutfi mau tanya dulu nih, teman-teman datangnya dari kota mana saja sih? Dari mana saja ya teman-teman? Bandung. Dari mana lagi? Lampung Timur. Lampung. Dari Jakarta juga ada. Dari mana lagi? Wah, banyak nih ya teman-teman. Jadi teman-teman dari tempat berbagai kota yang ada di Indonesia. Wah, banyak sekali teman-teman. Jadi hari ini teman-teman memiliki teman baru yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Menarik sekali ya, dapat teman baru nih hari ini. Kalau kita dapat teman baru, teman-teman juga dapat teman baru juga ya. Oke, Kalvi mulai sekarang boleh? Boleh, Kalvi mulai cerita? Boleh ya? Oke, kalau Lutfi boleh cerita, mic-nya dimatikan dulu sekarang ya. Dimatikan dulu ya. 1, 2, 3. Matikan semuanya. Dimatikan mic-nya dulu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Nih, kalau Lutfi sekarang mau cerita, tapi ceritanya cerita apa ya? Ceritanya tentang alam semesta. Nah, sebelum cerita tentang alam semesta, Kalvi mau cerita dulu sedikit tentang lokasi Kalvi berada. Nah, Kalvi berada di sebuah tempat yang luas sekali, begitu ya. Nah, tempat ini bernama Observatorium Bosca. Yang teman-teman lihat sekarang, bangunan yang warna putih di sini, itu hanyalah salah satu bangunan yang ada di Observatorium Bosca. Jadi Observatorium Bosca banyak rumah-rumahnya, banyak bangunannya. Loh, berarti kalau gitu banyak juga loh yang tinggal di sini kan ya. Kalau rumah kan biasanya untuk tinggal orang ya. Nah, tapi ternyata di Observatorium Bosca rumah-rumahnya tempat tinggal dari teleskop. Teman-teman tahu teleskop? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu namanya. Tahu? Oke, ada yang sudah kelihatan. Betul sekali. Lihat bintang. Wah, pintar-pintar ya teman-teman ya. Kalvi tunjukkan salah satu gambar teleskopnya. Nah, ini adalah salah satu teleskop yang ada di Observatorium Bosca. Teleskopnya besar sekali, tinggi sekali. Setinggi pohon kelapa kalau diberdirikan ya. Terlihat dari gambar, ada orang di sekitar teleskopnya kecil-kecil orangnya ya. Karena teleskopnya besar sekali kalau dibandingkan dengan orang-orang di situ. Jadi bisa kita bayangkan, wah besar sekali nih teleskop yang ada di sini ya. Nah teleskop itu dirumahi atau tinggalnya di dalam bangunan yang warna putih yang ada di sampingnya. Gitu ya. Apa alien? Enggak, di sini Kak Lutfi tidak melihat alien ya, tidak mengamati alien. Kak Lutfi mengamati planet, mengamati bintang, mengamati apa lagi ya? Banyak lagi benda angkasa. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi di observatorium itu pasti ada orang yang bekerja di dalamnya ya. Kalau seperti halnya di rumah sakit juga ada orang yang bekerja di situ. Kalau di sekolahan ada juga orang yang bekerja di sekolahan. Nah, setiap tempat memiliki nama orang yang berbeda-beda, nama profesinya berbeda-beda. Kalau di rumah sakit ada dokter, ada perawat. Kalau di mana ya? Di sekolah ada guru, ada siswa atau pelajar. Nah, lalu kalau di observatorium, siapa yang bekerja di sini ya? Namanya adalah, ada yang tahu siapakah orang yang bekerja di observatorium? Apakah astronom atau astronot?
Gambar yang kanan atau yang kiri? Astronot yang kiri. Oke, ada yang ada yang bilang astronomi. Oke, ada dua jawaban ya berarti ya. Oke, kalau diberitahu, ternyata yang bekerja di observatorium namanya adalah astronom gitu ya. Jadi astronom ini pekerjaannya apa? Pekerjaannya mengamati bintang, mengamati bulan, mengamati matahari, mengamati berbagai planet gitu ya. Bukan hanya ada planet yang di dalam bukan hanya planet teman-temannya bumi saja, tapi planet-planet yang jauh juga yang berada di dekat bintang lain juga diamati oleh astronom gitu ya. Pakai apa mengamatinya? Pakai teleskop. Tadi teman-teman sudah tahu ya, teleskop tuh yang sebelah kiri dipegang oleh astronom gitu ya. Kalau yang sebelah kanan yang pakai baju warna putih, pakai helm juga gitu. Nah, itu namanya adalah astronot. Dia bekerjanya bukan di bumi, tapi bekerja di angkasa luar. Jadi harus pergi pakai roket, pergi keluar bumi, nanti mengamatinya di luar angkasa. Mengamatinya bukan mengamati bintang-bintang, mengamati bulan, bukan seperti itu. Tapi melakukan penelitian seperti misalkan membawa pepohonan ke luar angkasa. Lalu diteliti apakah pepohonan bisa hidup di luar angkasa atau tidak. Nah, pekerjaannya begitu salah satunya gitu ya. Jadi beda antara astronom dengan astronot. Begitu. Siapa di sini yang mau jadi astronom atau astronot? Ada? Siapa yang mau jadi astronom atau astronot? Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Oke. Keren ya. Oke. Jadi kalau mau menjadi astronot atau mau menjadi astronom, teman-teman harus giat belajar. Jadi jangan bolos sekolah ya. Nggak boleh bolos sekolah. Nanti tidak bisa jadi astronot atau astronom gitu ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, kalau Lutfi tadi kan sudah bilang ya, kita akan menjelajahi alam semesta. Kita akan jalan-jalan ke luar angkasa. Sebelum jalan-jalan, kalau Lutfi mau menunjukkan memang ada apa saja di langit yang bisa kita lihat. Coba teman-teman, ada yang tahu kalau kita lihat ke langit apa saja yang bisa dilihat? Ada apa ya di langit ya? Ada yang tahu tidak? Bulan, ada bintang, ada bulan, ada apa lagi? Planet, matahari. Oke, ada apa lagi nih? planet, Lagi? Ada planet. Oke, sudah. Oke, segitu. Oke, kita lihat lagi kalau gitu ya, satu persatu. Di langit ada apa sih? Kalau ini yang sedang kita lihat, ada yang tahu namanya apa? Matahari lihatnya siang hari atau malam hari? Ada apa tuh? Ada apa? Ada matahari lihatnya siang atau malam? Siang apa malam? Lihatnya siang atau malam? Siang, betul, pintar. Kita lihat lagi yuk, di langit ada apa sekarang? Ada apa sekarang? Bulan, betul. Kalau bulan lihatnya siang atau malam? Oke, ternyata menariknya bulan bisa dilihat pada siang hari dan malam hari, gitu ya. Jadi bulan kadang-kadang mungkin teman-teman pernah menemukan nih bulan yang bentuknya seperti pisang tapi warnanya putih, adanya pagi atau sore hari, gitu ya. Nah, itu bulan juga. Jadi bulan bisa diamati pada siang hari maupun malam hari. Itu menariknya bulan gitu ya. Nah, lalu malam hari kita bisa lihat apa lagi sekarang? Apa ya ini ya? Gambar apa nih ya? Gambar bintang. bintang. Oke, good. Lalu teman-teman bisa melihat ada garis yang di pojok kiri atas terlihat ya? Apa ya? Jatuh.
Teman-teman ya, betul. Itu adalah bintang jatuh atau meteor. Jadi itu sama namanya ya, bisa disebut sebagai bintang jatuh atau disebut sebagai meteor. Memang ini sebetulnya bintang ya. Ini bintang bukan teman-teman sih? Bukan ya. Jadi yang garis kita lihat itu bukan bintang yang sesungguhnya. Itu hanya batu saja. Tapi batunya ada di angkasa luar. Jatuh ke bumi hingga tampak sebagai garis di angkasa. Itu namanya bintang jatuh atau meteor. Coba kita lihat lagi di langit. Ada apa sekarang ya? Apa nih? Wah, apa nih kelihatannya ya? Ada yang tahu apa nih? Komet. Komet. Oke, wah, pintar. Betul. Ini komet atau sering disebut juga sebagai bintang berekor. Kenapa ya? Kok memang ada ekornya? Iya nih teman-teman. Kebetulan ini namanya disebut bintang berekor karena mirip seperti bintang tapi ada ekornya. Jadi kelihatannya begini, gambar yang sebelah kiri yang warna hijau, ada kepala komet namanya, warnanya hijau. Lalu ada ekornya yang menjulur ke atas gitu ya. Menarik ya teman-teman. Komet ini akan muncul ekornya kalau dekat matahari. Jadi kalau masih jauh sekali dari matahari ya, tidak akan muncul ekornya. Jadi seperti batu saja, tapi batunya batu es. Jadi sangat dingin sekali gitu. Jadi ekor akan muncul kalau dekat dengan matahari, baru disebut bintang berekor. Kita lihat lagi yuk di langit ada apa berikutnya. Belum muncul. Oke. Nah, ada apa sekarang ya? Ada 2 titik terang di puncak pohon, di pucuk pohon. Apa itu ya? Teman-teman ada yang tahu? Planet. Keren nih, kok sudah ada yang tahu ya, betul sekali. Jadi ini adalah planet. Planet kalau kita lihat dengan menggunakan mata saja hanya titik terang seperti bintang. Tapi kalau pakai teleskop kita bisa melihat planet jadi lebih besar terlihatnya ya. Jadi kita bisa lihat bentuk planetnya bagaimana. Planetnya ada cincinnya atau tidak. Nah, seperti contoh gambar di samping kanan itu adalah gambar dari 2 planet yang diamati dengan menggunakan teleskop di Observatorium Bosca. Jadi bisa terlihat ada planet bercincin, ada planet yang warnanya belang-belang gitu ya, macam-macam ternyata planet wujudnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang Kak Lutfi sedang menunjukkan contoh dari simulasi langit. Jadi seandainya kalau langit malamnya cerah, kita bisa melihat keadaan langit seperti ini. Jadi ada bulan, ada planet, ada bintang bertebaran di langit banyak sekali gitu ya. Nah, gambar yang sedang Kak Lutfi tunjukkan adalah gambar langit ketika diamati pada pagi hari sekitar pukul 5. Nah, pada beberapa hari ke belakang, mungkin teman-teman pernah mendengar ada parade planet gitu ya. Planetnya baris-baris di langit seperti apa sih? Nah, di sini terlihat ada gambar lagi titik ya, titik bulatan Merkurius, kemudian ada Venus, ada Mars, ada Jupiter. Nah, terlihatnya seperti itu pada pagi hari. Jadi kalau teman-teman mau lihat nanti besok pagi mungkin ya, besok hari Minggu pagi teman-teman keluar pada pukul 5 pagi, maka teman-teman masih bisa melihat barisan planet. Nah, seperti yang ada di sini. Kalau Saturnusnya di mana? Nah, kebetulan Saturnusnya ada di atas kepala nih ya, di atas kepala kita. Jadi nggak kelihatan dari gambar yang teman-teman lihat. Kalau tunjukkan lagi gambar yang lainnya agar Saturnusnya masuk tuh. Nah, sekarang Saturnus bisa terlihat ya. Jadi ini adalah gambar bulatan langit. Jadi kalau kita lihat tiduran gitu ya, tiduran di mana namanya? Di lapangan misalkan,
kita bisa melihat langitnya seperti ini. Jadi seperti bulatan begini saja, seperti lingkaran gitu ya. Ada planet-planet, bintang, semuanya terlihat di setiap sisi langit. Jadi macam-macam di langit yang bisa kita lihat. Nah, titik-titik yang banyak ini itu namanya bintang. Nah, bintang-bintang terkadang ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, bintang-bintang yang dekat ini kita kadang sebutnya sebagai rasi bintang. Contohnya begini. Oke, nah ini rasi bintang. Jadi zaman dulu nenek moyang kita ketika melihat bintang-bintang di langit, mereka punya cerita. Ada cerita tentang sang pemburu, kemudian ada cerita tentang hewan-hewan juga di langit. Nah, akhirnya nenek moyang kita membuat cerita yang diturunkan sampai sekarang gitu ya. Jadi sampai sekarang juga kita terkadang mendengar ceritanya, cerita-cerita dari nenek moyang. Nah, di sini kita belum bisa tahu nih rasi bintangnya seperti apa sih, memang gambarannya seperti apa sih, ceritanya bagaimana sih. Nah, nenek moyang kita menggambarkannya langit-langit begini. Di langit ada yang mirip seperti kuda, ada yang mirip seperti burung, ada yang mirip seperti tameng, ada yang mirip seperti apa lagi ya, perahu. Jadi macam-macam nih ya. Nah, nenek moyang kita punya banyak cerita tentang langit. Karena mereka membayangkan langit itu banyak bintang yang bisa menyerupai bentuknya beragam-ragam gitu ya. Nah, salah satu kita sebutnya sebagai rasi bintang. Memang selain cerita, ada manfaat lain dari rasi bintang. Ternyata ada nih. Nah, nenek moyang kita dulu menggunakan rasi bintang untuk mengetahui waktu. Jadi kapan nih waktu untuk menanam padi, teman-teman? Teman-teman, kalau nenek moyang kita kapan menanam padinya belum tahu zaman dulu ya, karena belum ada jam gitu. Nah, jadi nenek moyang kita menggunakan langit sebagai waktu, sebagai kalender juga gitu ya. Nah, contohnya ada sebuah rasi bernama rasi Orion, atau di Indonesia disebut sebagai rasi Waluku gitu. Nah, rasi ini tergambar sebagai seorang pemburu. Kalau di sini sebelah mana ya? Oh, kalau teman-teman perhatikan di gambar, ada yang huruf T warna merah hurufnya, lalu di situ ada gambaran dari seorang pemburu. Nah, itu namanya rasi Orion. Ketika rasi ini muncul di langit, maka itu adalah waktu untuk menanam padi gitu ya. Muncul di langitnya kapan? Ketika mulai malam, ketika matahari terbenam, langitnya sudah gelap. Nah, Orionnya muncul, lalu itu sebagai tanda waktunya untuk menanam padi. Tapi kalau di luar negeri, di Mesir misalkan ya, Orion digunakan sebagai penanda waktu banjir. Jadi kalau ada luapan sungai Nil, nah itu tandanya artinya ditandai oleh rasi Orion yang muncul di langit gitu. Nah, ini berarti sebentar lagi mau musim banjir nih, luapan air dari sungai Nil. Nah, jadi banyak nih ya, teman-teman, manfaat dari rasi bintang yang digunakan oleh nenek moyang. Apakah sekarang masih digunakan? Masih. Memang untuk apa? Nah, orang-orang sekarang melihat rasi bintang dimanfaatkan untuk melihat peta langit. Jadi kan langit itu luas sekali ya. Posisi satu dengan yang lainnya harus punya alamat. Nah, alamatnya dengan menggunakan rasi bintang. Kalau di kita di bumi, alamatnya pakai jalan kan ya. Jalan mawar, jalan melati. Kalau di angkasa, di langit, alamatnya menggunakan alamat rasi bintang. Contohnya gimana? Misalkan, ini waktunya waktu jam 5 ya, kalau ditunjukkan gambarnya jam 5 pagi. Nah, berarti jam 5 pagi nanti akan ada hujan meteor. Hujan meteor namanya Piscis Austridis gitu ya. Terus ada lagi hujan meteor Southern Aquarids. Lalu ada hujan meteor June Scutids. Nah, jadi itu nama diambil dari nama rasi bintangnya. Kalau Scutids berarti dekat dengan rasi Scutum. Terus ada lagi Piscis dekat dengan rasi apalagi tuh macam-macam gitu ya. Jadi penggunaan rasi bintang di langit sekarang digunakan untuk mengetahui alamat di langit.
Nah, oke, kita sudah tahu rasi bintang seperti apa, kita sudah tahu ceritanya juga ya. Tapi sekarang Kak Lutfi mau mengajak teman-teman dulu untuk menjelajahi langit, menjelajahi angkasa luar. Kalau mau keluar angkasa, pakai apa ya? Ada yang tahu caranya keluar angkasa pakai apa? Roket. Roket, betul. Nah, kita kan mau keluar angkasa pakai roket. Jadi teman-teman harus siap-siap duduk yang rapi semuanya, pakai sabuk pengamannya biar tidak terlepas dari roket ya. Pakai sabuk pengamannya, duduk yang rapi, kita akan naik roket. Nah, siap-siap semuanya. Dalam hitungan ketiga, nanti roketnya akan meluncur. Nah, tapi teman-teman hitung bersama-sama ya. Mulai dari 1 ya. Yuk hitung bareng. 1, 2, 3. Meluncur. Kita pergi ke angkasa luar. Mana dia? Wah, seperti ini jadi ya. Nah, kita sudah ada di luar bumi. Kita sedang melihat ke arah bumi. Nah, kalau diperhatikan, buminya berputar nih teman-teman. Buminya berputar. Coba kita kelilingi bumi yuk, kita lihat sisi bumi yang lainnya seperti apa sih tampaknya. Sisi bumi yang lain bagaimana sih kelihatannya? Oh, begini ternyata. Oh, di bumi ternyata ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap. Nah, ketika buminya berputar, bagian yang terang dan bagian yang gelap bergantian, bergiliran gitu ya. Nah, artinya terjadi siang dan malam di bumi karena bumi kita berputar nih teman-teman ya. Oke, ini adalah bumi kita. Tempatnya luas sekali. Saking luas tempatnya, banyak makhluk hidup di dalamnya ya. Ada yang hidup di lautan, ada yang hidup di daratan, ada yang hidup di udara juga tidak ya? Ada tidak ya hidup di udaranya bumi? Ada burung-burung. Oh, ada burung-burung terbang gitu ya. Oke, yuk. Nah, ini bumi kita. Sekarang kita akan kunjungi salah satu planet yang terkenal. Warnanya merah. Teman-teman ada yang tahu planet apa itu? Mars. Warna merah. Planet Mars. Betul. Kita kunjungi planet Mars. Di manakah dia? Itu dia. Kita lihat ke planet Mars sekarang. Jadi planet Mars ini kalau lihat dari langit di permukaan bumi hanya titik kecil saja, warnanya kemerahan. Kalau dilihat lebih dekat ya begini warnanya ya, agak-agak jingga gitu. Nah, planet Mars ini juga punya bulan. Kalau di bumi bulannya 1, di planet Mars memiliki 2 bulan. Memang yang mana bulannya? Nah, bulan itu adalah benda langit yang mengelilingi planet. Teman-teman, ada yang bisa lihat? Ada titik terang yang mengitari planet, yang mengitari planet Mars. Terlihat? Iya, tapi kenapa cuma ada ya? satu? Cuman 1. Oke, kalau gitu kita mundur lagi deh, biar kelihatan ya. Kan tadi kalau Luffy bilangnya ada 2 ya, harusnya ada 2 nih. Nah, kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ada planetnya yang, oke, kelihatan. Jadi, Tapi kenapa satu kelihatan. lebih jauh dari Marsnya ya? Iya, betul. Jadi, di planet Mars itu punya 2 bulan. Jarak dari planetnya beda-beda. Ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh gitu ya. Nah, biasanya kalau yang lebih dekat jaraknya itu akan berputarnya lebih cepat. Kalau yang lebih jauh berputarnya akan lebih lambat. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Yang dekat akan berputar lebih cepat, yang jauh muternya lebih lambat. Itulah planet di planet Mars. Tapi teman-teman penasaran tidak? Bentuk planet Mars lagi. Bulan yang ada di planet Mars itu bentuknya seperti apa? Ada yang tahu tidak? Kayak gimana sih? Bulat. Oke. Bulat kayak bulannya bumi gitu. Oke, kita lihat deh ya ke salah satunya. Oke, seperti apa sih? Seperti asteroid. Coba kita lihat ke salah satu bulan di planet Mars. Seperti apa sih bentuknya? Itu kelihatan bulannya kecil sekali ya. Kecil banget dibandingkan planet. Coba kita
dekati. Nah, ternyata bulannya. Oke, bulannya begitu nih ya. Nah, kita lihat aja dari sini. Nah, oke, kalau dibandingkan bentuk ukurannya, ukuran lagi bentuk ya, tidak seperti bulan bumi ya. Kalau di bulannya bumi kan bulat begitu. Kalau ini kayak batu aja atau kayak kentang gitu ya, karena dia agak lonjong. Jadi sering disebut juga sebagai kentangnya planet Mars. Gitu deh. Oke ya. Kita lanjut lagi jalan-jalan ke planet berikutnya. Planet yang paling besar di tata surya. Teman-teman ada yang tahu? Namanya planet apa itu? Jupiter. Kita kunjungi Jupiter. Kita kunjungi dulu Jupiter. Mana nih dia Jupiternya ya? Nah, ini dia Jupiter. Planet ini planet paling besar di dalam tata surya kita. Planetnya paling besar sekali gitu ya. Kenapa? Ada 3. Ada 4. Oke, boleh stop dulu di sini. Nah, kita perhatikan baik-baik di sekitar planet Jupiter itu ada titik-titik terang gitu ya. Nah, itu adalah planet-planet lagi bulan-bulan yang mengitari Jupiter. Nah, bulannya Jupiter ada 4 yang besar-besar. Yang kecil-kecilnya ada. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada sekitar 79 bulan yang mengelilingi Jupiter. Banyak ya, 79 bulan yang mengelilingi Jupiter. Nah, lalu kita bisa lihat ada bulatan warna apa tuh? Warna gelap hitam di tengah-tengahnya Jupiter. Apa sih? Memang Jupiternya berlubang ya? Memang Jupiternya bolong ya? Bocor dong kalau gitu ya. Nah, bukan. Apa ini? Apa? Coba tebak teman-teman, nih apa nih? Itu Apa ya? Kok ada bulatan hitam sih di tengah-tengahnya? Kayak dipaku gitu ya? Lubang hitam. Lubang hitam. Wah, lubang hitam. Oke. Ternyata yang lubang di tengahnya Jupiter, lubang lagi, yang berwarna hitam di tengah-tengahnya Jupiter, ini adalah bayangan bulan. Bayangan bulan yang menutupi matahari. Jadi kalau gerhana matahari, ini yang terjadi di Jupiter. Kalau di bumi, gerhana matahari juga gitu sama. Jadi ada warna hitam yang bergerak di Jupiter, di planetnya. Oke, kalau mau tahu dia bergerak atau tidak, coba kita mundur dulu saja dari Jupiternya. Kita gerakan lagi waktunya, gitu ya. Nanti bulatan hitam ini ikut bergerak juga. Itu adalah bayangan dari bulan di Jupiter. Coba terlihat bergerak tidak ya bayangannya? Bergerak juga kan ya? Nah, bulan tuh, bayangan bulan. Oke, kelihatan ya bayangannya gerak tuh di permukaan planetnya. Nah, terus jadi lonjong bayangannya karena ada di sisi planetnya. Nah, hilang deh bayangannya. Jadi gerhananya sudah selesai saat itu. Nah, itulah yang terjadi kalau saat gerhana terjadi seperti itu yang dilihat dari angkasa luar. Jadi kalau ada astronot lagi di angkasa luar, terus lihat gerhana di gerhana yang terjadi di permukaan bumi, maka akan seperti itu terlihatnya gitu ya. Nah, kita sudah lihat Jupiter. Kita kunjungi sekarang planet yang paling indah, planet yang bercincin. Ada yang tahu namanya apa? Saturnus yuk. Yang mana nih Saturnus? Cincinnya kayak gimana sih? Nah, ini dia Saturnus. Cincinnya lebar sekali, besar sekali gitu ya. Dan cincinnya berlapis-lapis. Gitu. Jadi di Saturnus memiliki kenapa? Cincinnya dibuat dari apa? Cincinnya dibuat dari apa? Iya. Jadi cincin planet Saturnus ini terbuat dari batuan es.
batuannya tidak hanya raksasa saja, ada juga batuan yang kecil-kecil. Batuan. Iya, kalau di taman, di kebun, teman-teman menemukan ada batu-batu kecil, batu kerikil. Nah, seperti itu juga batuan yang ada di angkasa luar, termasuk batuan yang ada di cincin Saturnus. Tapi di cincin Saturnus, karena tempatnya jauh dari matahari, sehingga banyak es di sana ya. Bukan hanya batu saja, tapi ada es juga. Banyak esnya, ada yang besar, ada yang kecil juga gitu ya. Nah, tadi di Jupiter punya bulan banyak ya. Ternyata di Saturnus juga punya bulan juga. Bahkan lebih banyak. Bulannya di Saturnus itu bulan terbanyak di tata surya kita. Memang ada berapa? Sekarang para peneliti sudah menemukan ada sekitar 82 bulan. Jadi banyak sekali bulan yang mengitari Saturnus. Bulannya ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Kalau bulan yang kecil tidak terlihat sekarang ya, karena ukurannya saking kecilnya. Nah, ini bulan-bulan yang besar saja yang terlihat titik-titik terang gitu. Oke, ya teman-teman. 11. Oke, good. Nah, tadi sudah mengunjungi kan ya, sudah mengunjungi planet Mars, lalu kemudian Jupiter, sudah mengunjungi Saturnus juga. Nah, kalau saya akan tunjukkan seperti apa sih matahari kita gitu ya. Kita kunjungi matahari kita, induk dari tata surya. Jadi induk dari planet-planet. Semua planet mengelilingi matahari. Nah, inilah matahari kita. Jadi matahari tidak hanya diam saja, tapi banyak sekali aktivitasnya. Matahari juga berputar, berotasi seperti gasing gitu ya. Kalau di sana teman-teman ada yang melihat ada titik terang yang berada di belakangnya matahari bergerak, itu adalah planet gitu ya. Planet yang sedang mengelilingi matahari. Nah, matahari memancarkan cahaya juga dan juga memancarkan angin matahari namanya. Nah, angin matahari inilah yang bisa berdampak kepada satelit ataupun astronot yang sedang di angkasa luar. Nah, bagaimana planet-planet mengelilingi matahari? Coba kita lihat orbit dari setiap planetnya. Kita jauhi dulu nih mataharinya agar bisa melihat planet yang lain gitu ya. Kita jauhi. Kenapa? Itu apa? Oh, titik-titik hitam itu apa? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi titik hitam ini bukan gerhana seperti yang kita lihat tadi ya. Ini namanya adalah sunspot atau bintik matahari. Nah, sunspot ini daerah yang temperaturnya atau suhunya lebih rendah dibandingkan sekitarnya. Meskipun temperaturnya lebih rendah, tapi dia sangat panas gitu ya. Nggak bisa kita pegang. Temperaturnya masih ribuan derajat Celcius. Kalau air mendidih hanya 100 derajat Celcius saja. Jadi bayangkan beda sekali jauhnya ya. Oke, kita menjauh dari matahari dulu ya. Kita menjauh dari matahari, kita lihat orbitnya setiap planet. Gerakan planetnya seperti apa sih mengelilingi matahari ya? Nah, lingkaran-lingkaran warna hijau ini itu adalah lintasan setiap planet. Jadi, kalau ada yang bertanya, nanti planet-planetnya tabrakan tidak ya? Nah, tentunya tidak akan tabrakan seperti yang kita lihat sekarang. Semua planet memiliki lintasannya masing-masing. Jadi nggak akan nabrak sana-sini ya, planetnya sudah punya lintasan masing-masing. Semakin jauh, jaraknya semakin besar juga dari matahari ya. Dan semakin lambat juga gitu geraknya. Makin dingin, betul sekali. Saking jauhnya dari matahari, jadi dingin sekali. Coba ini yang kita lihat sekarang itu adalah kumpulan yang kita sebut sebagai tata surya. Matahari dan planet-planet di sekitarnya. Memang kalau di bintang lain ada planet-planet juga, ada. Dan mirip-mirip juga seperti tata surya, planetnya mengelilingi matahari, begitu ya. Coba, memang bintang-bintang di sekitar tata surya, bintang-bintang di sekitar matahari seperti apa sih? Kita lihat, coba ya, kita menjauhi matahari, kita terus menjauhi mundur, kita jauhi matahari kita jauhi rumah-rumah kita. Nah, bintang-bintang ternyata seperti ini. Ada banyak sekali ya, bintang di sekitar matahari, banyak sekali. Kita mundur lagi, lebih cepat lagi. Wah, kita sudah sangat jauh dari rumah kita. Dan kita sudah keluar dari
sebuah rumah yang sangat besar, sebuah kompleks rumah yang sangat besar. Namanya adalah Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Gitu. Nah, ini adalah galaksi dari kompleks rumah kita. Jadi kompleks rumah kita banyak sekali tetangga-tetangganya gitu ya. Rumahnya ini apa namanya, kompleknya besar sekali. Di dalam komplek ini ada sekitar 200 miliar bintang. Jadi banyak sekali, ada 200 miliar benda yang mirip seperti matahari. Gitu. Jadi banyak sekali bintang di alam semesta kita. Dan di balik apa Milky Way atau Bima Sakti ini, yang teman-teman lihat sebagai titik-titik terang itu bukan bintang lagi, tapi itu adalah galaksi yang serupa ini. Jadi di setiap titik-titik terang itu ada galaksi yang isinya banyak juga bintangnya di sana ya, ada miliaran bintang di sana. Nah, artinya bintang berapa di alam semesta kita? Tidak terhitung ya. Banyak sekali bintang di alam semesta. Oke, kita triliun. Banyak sekali ya, tidak terhitung tuh berapa jumlahnya. Kalau saya juga tidak tahu berapa jumlahnya, banyak, saking banyaknya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke permukaan bumi sekarang. Oke, kita kembali lagi ke permukaan bumi. Oke, kita mendarat lagi ya. Mendarat di permukaan bumi. Oke, mendaratnya di mana aja deh, boleh ya, mau di pantai boleh, mau di lautan boleh. Nah, oke. Di Antartika. Di Antartika, kejauhan ya. Oke, nanti pulangnya naik pesawat terlalu lama nih waktunya ya. Oke. Nggak pakai roket lagi aja? Nggak pakai roket lagi. Oke, kita turun pakai roket ya. Kita turun pakai roket deh, coba. Yuk, kita turun pakai roket. 3, 2, 1. Turun lagi. Kita sudah ada di tengah laut. Kita tunggu jemputan dulu ya di tengah laut ya. Oke. Nah, kita kembali sekarang. Hari ini Kak Lutfi mau mengajak teman-teman untuk membuat prakarya. Apakah itu? Prakaryanya adalah membuat rasi bintang. Bahan-bahannya teman-teman sudah siap semua? Kalau kita tunjukkan nih bahan-bahan Kak Lutfi siap juga. Nah, sudah ya. Oke. Nah, di samping teman-teman ada ayah atau bunda atau tante atau om atau kakak, boleh juga ya. Jadi nanti kita bersama-sama membuat rasi. Tapi apa nih? Yang pertama harus dilakukan adalah menggunting gambar rasi bintangnya. Ada Scorpius, ada Leo, ada Cancer. Terbalik ya. Ada Scorpius, ada Leo, ada Cancer. Jadi teman gunting dulu salah satu saja. Satu saja ya, tidak harus semuanya. Nanti jadinya seperti ini. Oke, Kak Lutfi mau gunting dulu deh bareng-bareng dengan teman-teman ya. Kak Lutfi mau menggunting Scorpius, rasi Scorpius. Yuk kita gunting sama-sama. Kalau ada yang sudah jadi, bagus sekali yang sudah jadi ya. Simpan dulu yang sudah jadi ya. Tunggu Kak Lutfi selesai menggunting ini. Mengguntingnya boleh dibantu oleh ayah bunda atau oleh kakak juga boleh, oleh om tante juga boleh, oleh omah opa juga boleh. Kita gunting seperti ini. Nah, sudah jadi deh. Ini ya, sudah tergunting nih oleh Kak Lutfi. Sudah digunting rasi Scorpiusnya. Lalu bagaimana kalau sudah digunting? Kita berikan lem. Mana nih lemnya? Ini dia, Kak Lutfi punya lem. Teman-teman sudah mengguntingnya? Sudah? Sudah belum ya? Belum. Oke, minta bantuan. Minta bantuan ke sampingnya siapa? Coba yuk. Di sampingnya ada siapa? Minta bantuan coba. Nah, oke, setelah dilem nanti tempelkan di. Aku mau pilih yang warna hitam. Oke, ini dia. Setelah dilem, nanti tempelkan seperti ini di atas karton ya.
Kartonnya tentu harus digunting dulu, jangan karton utuh, nanti terlalu besar kartonnya. Begini ya. Siapa yang sudah membuat begini? Tunjukkan ke kamera. Alfi mau lihat dong. Wah, keren, ada yang sudah. Oke, ada lagi. Ada 1, 2, 3. Berapa ya? Yang sudah ya? Sudah buat seperti ini nih. Belum, yuk. Yang belum ditunggu sebentar lagi ya. Oke. Yang sudah coba tunjukkan ke kamera. Kalau Lutfi mau lihat ada berapa yang sudah mengerjakan. Ada Rashad dari Jakarta sudah. Siapa lagi? Ada Ryan dari Jogja juga sudah. Siapa lagi? Ada Faikah ya namanya ya. Sudah juga nih. Lalu siapa lagi yang sudah? Ada Hamas, ada Hagia juga. Oke, ada Alfa ya. Wih, keren-keren nih. Oke. Michael juga sudah nih. Michael, oke, keren-keren. Oke, sudah siap semuanya ya. Nah, setelah ditempelkan di atas karton, lalu Saya belum. Belum. Oke. Kalvi hitung sampai 5 ya. Nanti Kalvi akan lanjut ke langkah berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kalvi lanjut dulu ya. Yang belum tidak apa-apa. Yang belum nanti perhatikan saja dulu ya. Nah, langkah berikutnya adalah meletakkan gambarnya di atas styrofoam. Teman-teman kalau ada styrofoam, nah Kalvi ada styrofoam warna biru. Kalvi mau pakai baliknya atau pakai yang birunya juga boleh nih ya. Ada styrofoam, lalu letakkan gambarnya di atas styrofoam. Nah, setelah itu warna ungu boleh, styrofoamnya boleh berwarna apapun gitu ya. Warna putih juga boleh gitu. Nah, setelah meletakkan di atas styrofoam, tusuk bagian bintang yang berwarna hitam. Nih, kan ada warna hitam-hitam ya di sini ya. Itu adalah bintang-bintangnya. Jadi bintang-bintangnya ada banyak di sebuah rasi. Ini adalah rasi bintang Scorpius yang kalau Lutfi pegang gitu ya. Bentuknya menyerupai kalajengking atau skorpion gitu. Nah, ini ada titik-titik hitam. Itu harus ditusuk pakai tusuk gigi atau tusuk sate gitu ya. Kalau pakai jarum dibantu oleh walinya ya, oleh ayah bunda, kakak juga boleh, om tante juga boleh. Oke, tusuk-tusuk ya yang warna hitamnya ya. Begini, kita tusuk lagi. Oke, karena kalau sih pakainya Scorpius, jadi harus banyak nih menusuknya ya. Kalau teman-teman pakai rasi Cancer, itu lebih sedikit menusuk bintangnya. Gitu ya, karena bintangnya lebih sedikit di rasi Cancer. Ada berapa nih kalau di Scorpius yuk? Jadi teman-teman hitung masing-masing ya. Oke, tusuk-tusuk dulu. Seperti ini. Oke. Kak, saya sudah. Sudah, oke. Sudah menusuk-nusuknya? Sudah selesai? Sudah. Wah, keren nih. Kalvi baru selesai. Sudah lebih dulu, teman-teman, ternyata ya. Ini, kalau sudah ditusuk-tusuk tuh, ada lubang-lubangnya. Kelihatannya kecil-kecil nih lubang-lubangnya. Oke. Yang sudah ditusuk-tusuk, coba gambarnya tunjukkan lagi ke kamera. Kalvi mau tahu siapa yang sudah selesai menusuk gambarnya. Ada Alta sudah. Chandra. Betul ya, Chandira atau Ara ya, dari Mojokerto ya. Oke, lalu siapa lagi yang sudah? Oke. Banyak nih, mulai banyak ya. Mulai banyak teman-teman yang sudah menusuk gambarnya. Wih, sudah juga. Oke. Tusuknya pakai apa? Tusuknya boleh pakai tusuk gigi atau tusuk sate juga boleh ya. Tusuk gigi atau tusuk sate. Nusuknya ke
bulatan-bulatan hitam. Itu adalah lokasi dari bintang di setiap rasi-rasi yang teman punyai ya, yang teman-teman miliki. Ada 3 rasi bintang yang sudah ada di situ. Nah, begini jadinya. Oke, langkah terakhir adalah kita akan mengarahkan cahaya senter ke rasi bintang yang sudah dibuat, gitu ya. Teman-teman sudah ada senternya? Sudah siap semua? Mana nih senternya? Kalau Kalvi mau lihat nih, ada senternya? Belum. Ada mana? Oke, sudah pegang senter. Kalvi juga punya senter, tapi besar sekali senternya. Ini dia ya, senternya besar nih Kalvi senternya. Kenapa besar-besar? Karena adanya yang besar gitu, yang kecil juga boleh. Nah, ini senternya. Kebetulan ruangan yang Kalvi tinggali sekarang ruangannya kan terang ya, ada banyak lampu. Kalvi izin mematikan lampu dulu ya, agar kita bisa melihat rasi bintangnya ya. Oke, sebentar ya. Sebelum Kalvi izin mematikan lampu, nanti caranya untuk melihat rasi bintang adalah, ini kan ada senternya ya, ada senter yang sudah Kalvi tandai nih. Ini nanti cahaya senternya keluar dari sini. Lalu kemudian tutup menggunakan rasi bintangnya, lalu arahkan cahayanya begini. Gitu ya. Jadi kalau ruangannya terang, mungkin agak sulit melihatnya ya. Jadi harus digelapkan dulu. Nah, sekarang Kalvi mau menggelapkan dulu ruangannya. Sebentar ya. Kalvi izin sebentar menggelapkan ruangan. Nah, kopi mana? Kopi. Wah, ini ada Kanza yang sudah menggelapkan ruangan nih teman-teman. Terlihat atau tidak ya? Wah, halo Kalvi juga sudah teman-teman, nih. Kalvi kembali nih. Teman-teman ada yang bisa melihat rasi bintangnya? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, ini adalah rasi bintang yang Kalvi buat tadi. Namanya rasi bintang Scorpius. Scorpion lagi. Ini rasi bintangnya Scorpius namanya. Mirip seperti kalajengking kalau tadi teman-teman lihat ya. Nah, seperti ini rasi bintangnya. Wah, ada yang sudah coba di dinding kamarnya ya. Ada Kanza yang sudah coba nih. Siapa lagi yang sedang coba nih ya? Siapa nih? Siapa lagi ya? Ada yang sudah coba belum ya? Diarahkan ke dinding kamarnya coba. Kalau ke dinding boleh, ke meja boleh. Yang pasti ruangannya harus gelap dulu ya. Kalau ada jendela, jendelanya ditutup dulu, lampunya dimatikan dulu gitu ya. Agar terlihat nih rasi bintangnya. Oke. Wah, sudah ada yang berhasil banyak nih. Sudah ada teman-teman yang mencoba juga ya. Oke, keren-keren. Nah, berikutnya teman-teman boleh mencoba masing-masing di rumah masing-masing. Coba rasi bintang yang lain. Nanti cobanya dengan ayah bunda, dengan om atau tante, dengan kakak juga boleh, dengan oma opa juga boleh. Oke, gitu ya. Lanjutkan nanti di rumah ya. Kalvi mau menyalakan dulu lampu ruangan ini ya. Kalvi izin lagi nih teman-teman ya. Teman-teman sudah banyak yang mencoba ya tadi. Wah, nanti bisa nih kalau malam mau tidur, lampunya dimatikan, bisa lihat rasi bintang ada di kamar. Oke. Ada Wangi nih, Wangi sudah mencoba juga ya. Aku sudah selesai. Oke, Tapak di Papanulu sudah selesai. Aku sudah selesai. Oke, Ara sudah selesai juga. Wah, terima kasih Kak Lutfi. Kak Lutfi masih di mute?
Oke, terima kasih kembali. Wah, Kak Lutfi senang sekali teman-teman sudah berhasil membuat rasi bintang. Gitu ya. Nanti teman-teman boleh mencoba lagi ya rasi bintangnya di rumah masing-masing ya. Kak Lutfi kembalikan lagi. Kalau ada yang mau, kalau ada teman-teman mau bertanya ya silahkan. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Wah, teman-teman, hari ini menyenangkan sekali ya. Kita jalan-jalan berpetualang ke luar angkasa. Tadi teman-teman bisa lihat nih, ada planet, terus ada bulan di planet. Apa ya tadi yang bentuknya seperti kentang? Ada yang masih ingat? Matahari. Jupiter. Mars. Di Mars ya teman-teman, yang bulannya berbentuk seperti kentang. Oke teman-teman, teman-teman hari ini yang mau tanya atau yang masih penasaran dengan objek di angkasa, boleh silahkan raise hand. Oke. Mumpung ada Kak Lutfi nih teman-teman. Teman-teman bisa tanya apa aja nih yang ada di angkasa. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh nggak? Siapa? Michael mau bertanya? Oke, silahkan Michael. Michael mau bertanya? Oh, ada Salung dan juga Nisma. Kita ke Nisma dulu ya. Nisma, apakah bisa open cam? Kan di planet Ya. Jupiter kan ada banyak bulan. Nah, itu salah satu jenis bulannya dan namanya apa? Terima kasih. Sama-sama. Tadi yang bertanya Nisma ya? Iya, Kak. Ya, halo, terima kasih atas pertanyaannya Nisma. Oke, di Jupiter itu banyak sekali, ada 82 bulan. Salah satu bulannya apa? Kita kunjungi aja deh salah satunya, yuk. Kita lihat, kita keluar angkasa lagi, kita lihat bulannya Jupiter. Kita lihatnya ke solar system chart aja dulu ya. Kita lihat setiap planetnya satu persatu di solar system chart. Oke, Jupiter yang mana planetnya? Yang mana tuh? Yang besar ya, yang paling besar tuh, yang belang-belang. Kita lihat di Jupiter, kita dekati. Seharusnya di bawahnya Jupiter itu ada tersusun nama-nama bulannya Jupiter. Ini yang ditunjukkan adalah nama bulan-bulan terbesar di Jupiter. Ada 4 bulan yang besar di sana. Ada Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Apakah setiap bulannya sama semua gitu isinya gitu ya? Agak berbeda nih teman-teman. Kalau Io itu bulannya banyak sulfurnya. Sulfur itu apa? Sulfur itu adalah unsur yang ada di gunung berapi. Kalau teman-teman pernah main ke gunung berapi, lalu ada yang warna kuning, yang aromanya seperti telur busuk gitu ya. Nah, itu namanya sulfur. Nah, itu banyak sekali di Io. Coba kita lihat Io-nya seperti apa sih? Biasanya warnanya kuning gitu ya. Mbak, Kita lihat. Nah, ini dia ya. Ini adalah Io. Teman-teman sudah bisa melihat gambarnya? Sudah ya? Oke. Nah, ini adalah Io yang ada di sekitar Jupiter, mengelilingi Jupiter. Oke. Kalau yang lainnya gimana? Ada juga Europa. Europa itu seperti lautan es yang membeku. Jadi isinya es semua di situ ya. Tapi di bawahnya ada lautan. Jadi di atasnya es, di bawahnya ada lautan. Gitu. Apakah ada makhluk hidup di dalamnya, di lautan itu? Apakah ada ikan-ikannya, ikan paus misalkan gitu ya? Ternyata sampai sekarang belum ketemu ada makhluk hidup di sana atau tidak gitu ya. Cara mencari tahunya gimana? Harus
mengebor si esnya dulu, harus mengebor esnya baru kita bisa cari tahu apakah ada makhluk hidup di dalam permukaan di bawah esnya atau tidak, gitu deh. Gitu ya. Jadi bulan di luar angkasa banyak sekali beragam bentuk, beragam wujudnya, ada yang dari es, dari batu gitu ya, dari sulfur, macam-macam. Begitu Nisma. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Wah, seru nih pertanyaan dari Nisma dan juga kita diajak berkeliling langsung ke planet Jupiter. Terima kasih Kak Lutfi atas penjelasan dan juga jawabannya. Nah, teman-teman, karena sudah tepat jam 11, kita langsung ke sesi foto ya. Sebelum Kak Lutfi meninggalkan ruangan, yuk kita foto dulu. Teman-teman boleh siap-siap untuk duduk manis. Untuk duduk rapi, oh iya boleh dengan membawa rasi bintang yang sudah dibikin. Ya Kak Isna nggak bikin nih, Kak Isna begini ya. Sudah siap? Sudah semuanya, sudah on cam. Kak Isna foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar karena ada 2 halaman. Satu lagi, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Isna ucapkan ke Kak Lutfi dan Observatorium Bosca yang pada hari ini berkenan untuk mengisi kegiatan yang super seru dan juga menyenangkan untuk anak-anak. Tadi penjelasannya dari Kak Lutfi mudah dipahami ya teman-teman. Kita jadi ada bayangan kalau kita berprofesi sebagai astronom atau astronot, kira-kira kalau di luar angkasa ngapain ya? Nah, tadi sudah terjawab oleh penjelasan dari Kak Lutfi. Terima kasih Kak Lutfi. Boleh silahkan meninggalkan ruangan Zoom. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tanya ke siapa nih di sini yang mau mengumpulkan pertanyaan nih. Boleh ke Kak Tirta atau Kak Isna juga ya. Gitu. Nanti teman-teman boleh bertanya dan pertanyaannya akan disampaikan ke Kak Lutfi nanti. Kak Lutfi akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Kak Lutfi undur diri teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Ayo teman-teman kita bilang sama-sama sama Kak Lutfi. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Bye. Terima kasih. Jangan live dulu ya. Kak Isna akan membagikan siapa yang mau buat buku nih dari Steam Lab? Ada yang mau? Ada yang mau buku dari Steam Lab? Kalau teman-teman ingin mendapatkan dari Steam Lab nih, dari Steam Lab, teman-teman bisa share momen keseruan jelajah angkasa di chat atau di Instagram, tag atau mention @steamlab.id. Kak Isna paling lambat sampai nanti malam jam 8 ya. Yuk, upload Instagram orang tuanya boleh atau Instagram Oke, begitu teman-teman. Dan juga teman-teman yang masih ada orang tentang luar angkasa, akan Kak Isna sampaikan ke Kak Lutfi, dijawab oleh Kak Lutfi. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah sudah jelas ya. Oke, Kak Isna akhiri kegiatan di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya teman-teman. Semoga kegiatan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isna. Ya, sama-sama.